Pada dunia yang kacau ini mohon editor, kenapa fotonya pakai anime ampas kayak gini ya? Mohon ganti dong. Nah, ini baru mantap. Serius, pada dunia yang kacau ini di mana pernapasan Amerika menguasai medan pertempuran, hiduplah seorang samurai terakhir pada negara Jepang yang diketahui bernama Kasunagi Takeru, di mana karena sampai saat ini dirinya masih mengandalkan ilmu berpedang di tengah gempar-gempur pernapasan Amerika, tak jarang Takeru ini selalu dicemooh oleh para siswa-siswa yang lainnya. Miro yo, koshi ni burasageteru no. Nihon to nante taisen yori motto mae no shuroku heiki da ze. Baka nano ka? Baka nanda. Tapi meskipun tampang Takeru ini seperti pria yang selalu ritual sehari 20 kali, Takeru ini dipercaya sebagai ketua peleton atau ketua divisi pada divisi 35. Ya, meskipun divisi Takeru ini terkenal cupu dan beban sih dibandingkan dengan divisi-divisi lainnya, namun jangan remehkan divisi culun Takeru kita ini ya teman-temanku, karena Mata kono pattern ka. yap, bulut-bulut semua tuh isinya. Seperti sang wanita berpakaian bunny girl ini bernama Usagi yang memiliki job desk sebagai seorang sniper. Ya, walaupun nggak bisa diandalkan juga sih. Lalu ada sang peneliti bulut-bulut dan menggodiu bernama Suginami. 前衛が草薙だけじゃねどうしようもないわよね Menboku nai. Dan mantan pasukan elit yang jabatannya diturunkan karena suatu alasan sekaligus anak angkat dari kepala sekolah bernama Otori. Good afternoon, 子供たち。理事長、3号招待に補充要員を用意した。元審問官の大鳥陽河君だ。訳あってこの度高等部へ編入してきた。よろしく Sebenarnya sih dulu ketika SMP Takeru itu sempat bertemu dengan Otori ya para penonton. Tapi ketika Takeru mencoba untuk menyapa Otori kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Otori, hisashiburi da na. Dare? Mau sabun apa loli bang? Berbeda dengan pasukan Takeru yang selalu bercanda dan tidak pernah bagus gitu kan dalam menjalankan misi mereka. Contohnya seperti Usagi yang gemetaran ketika memegang sniper. Usagi, sochi wa dou da? 7階のオフィスだけ明かりがついてますわ別に緊張などしていません Serta Takeru yang kurang cocoklah menjadi pemimpin seperti ini. 異端審問官だ。魔導遺産不法所持及び強盗の疑いで逮捕する。Tapi sekalinya Takeru ini serius, auto masuk mode buantai Kang ngomong Takeru kita. のたうち回れよ、この鉄くず野郎。相馬と。Namun ketika Takeru benar-benar akan membantai mereka semua, tiba-tiba saja 見せてやる。お兄ちゃん落ち着いた草薙私の声よこのシス君 Lah, Uga juga ini si Suginami. Cuma sebenarnya memang Takeru ini memiliki seorang adik ya. Tapi untuk kemana dan di mana adik Takeru saat ini, ya untuk itu kita ikuti dulu aja ya alur ceritanya. Lanjut. Nah, sebagai mantan pasukan khusus, tentu Otori memiliki sebuah kemampuan di atas rata-rata serta rasa haus darah dalam membantai para musuh-musuhnya. Dan meskipun kini Otori sudah bergabung menjadi anak buah Takeru, Otori sama sekali tidak pernah menganggap bahwa Takeru sebagai atasan sekaligus kaptennya. Dan tidak jarang Otori selalu melakukan misi-misinya seorang diri. Apalagi setelah kejadian ini. 問題ない ごめん嘘、そういう問題じゃなかったです。 Uga merasa tidak dihargai sebagai ketua. Takeru pun langsung menghampiri Otori guna memberitahu Otori untuk tidak lagi mengambil misinya seorang diri. Karena selain Takeru yang merasa tidak memiliki wibawa sebagai ketua, Takeru juga khawatir banget ya Kang akan keadaan Otori yang setiap pulang selalu dalam keadaan yang terluka. なかろうと、俺はお前の隊長だ。それに怪我してる隊員を一人になんてできるかよ。勝手にしろ
Oh iya, aing hampir lupa nih cu. Jadi dalam anime ini itu bangsa manusia tengah berperang dengan para penyihir yang selalu menyebarkan teror ke seluruh dunia, selalu menyelundupkan artefak-artefak sihir secara ilegal, dan tidak jarang para penyihir selalu melakukan berbagai macam eksperimen gila kepada seluruh masyarakat. Baba Bowie. Seperti contohnya ketika Takeru dan Otori pergi untuk melakukan penggerebekan ke salah satu markas penyihir. Di situ mereka menemukan wah, melihat akan kekejian ini, Otori yang sudah tidak bisa lagi menahan emosinya berniat untuk langsung membunuh para bawahan penyihir tersebut. Yang tentu sebagai ketua divisi, Takeru langsung mencegah Otori dong ya. Karena selain hal itu tidak dapat dibenarkan, bisa-bisa lisensi Otori pun akan dicopot gitu kan. Awalnya si Otori sama sekali tidak peduli akan semua itu. Karena selagi Otori bisa membuantai semua penyihir yang sudah membunuh seluruh keluarga Otori, itu saja sudah cukup kok bagi Otori. Hingga yap, ketika Takeru mengatakan, "Aku memang tidak tahu penderitaanmu, Otori, tapi aku akan selalu berada di sisimu dan aku ingin kamu bisa membagi setengah bebanmu kepadaku." Jelep anjing, auto lulu lakang hati Otori ini. Sedangkan di sisi penyihir, blonde, cucu NPC berambut blonde, sudah pasti aing namain si Dadang Slemtot dong. Di mana Dadang Slemtot inilah yang bertanggung jawab akan eksperimen-eksperimen mengerikan yang Otori lihat tempo hari. Sekaligus sebagai seorang necromancer, Dadang Slemtot juga bisa menghidupkan roh orang mati, serta dengan kepribadian yang begitu mendambakan kematian dalam kesengsaraan, Dadang Slemtot ini berniat untuk mengsummon seseorang roh agung, yaitu sang pahlawan Arthur Pendragon, untuk menghancurkan Akademi Takeru dan membebaskan berbagai macam petinggi penyihir yang tertawan di dalam sana. 目標は対魔導学園。罪を犯した魔女が隔離されている禁忌区域。そこに捕らえられているバルハラの要人救出だ。 Takeru yang sadar akan kekacauan tersebut, dengan bergegas Takeru pun langsung utiwi menuju ke akademinya ya para penonton. Tapi di tengah perjalanan Takeru tiba-tiba onde mande loli kang karungin gak sih cu? Lalu siapakah loli misterius ini? Ikuti dulu aja bro alur ceritanya. Nah, di akademi kini kita diperlihatkan Otori yang berusaha untuk menahan pergerakan sang roh pahlawan Arthur Pendragon lengkap dengan pedang sucinya, yaitu Excalibur. Yang tentu dengan kekuatan Otori sekarang, Otori bagaikan NPC kroco ya bro di hadapan sang pahlawan legendaris. Hingga ketika Otori benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, muncullah sang MC kita Takeru, yang awalnya si Takeru ini kayak bener gitu bajir ingin menghadang sang roh pahlawan legendaris. Tapi baru aja si Arthur ini mengeluarkan skill satunya, sip jadi Kiko bejir. Namun apakah MC kita akan tusun? Tentunya tidak dong sobat coko-cokku. Sebab di tengah-tengah ajalnya, Takeru tiba-tiba saja dibawa ke alam lain oleh sang loli yang ia temui tadi. Yang ternyata sang loli ini merupakan perwujudan dari realik ether, atau dalam bahasa simpelnya roh yang bisa berubah menjadi senjata lah, yang ingin melakukan kontrak sehidup semati dengan Takeru. Takeru yang tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui kontrak ini pun tentunya langsung menerima permintaan kontrak tersebut dong ya. Yang oleh sebab itu, dengan kekuatan baru Takeru yang lumayan OP serta arahan dari sang loli, pada akhirnya dengan bersusah payah Takeru berhasil mengalahkan sang roh Arthur Pendragon. Kusanagi Morohayu Yamata no Orochi. Yaru na, Shinmonkan mo. Mata tsui no te o kangai nai to ne. Nah, menurut sang kepala sekolah, si loli ini itu biasa dipanggil dengan sebutan Lapis, atau nama aslinya itu adalah baca aja lah bro sama kalian.
ラピス正式名称マレウス・マレフィカルムタイプトワイライトミスティルテイン Serta alasan kenapa Lapis memilih Takeru sebagai kontraktornya itu merupakan pertama, karena Lapis merupakan tipe roh bersenjata pedang, dan kedua, karena Takeru memiliki skill dan refleks yang mumpuni ketika menggunakan pedang. Yang oleh sebab itu, karena Lapis yang merasa cocok dengan Takeru, pada akhirnya Lapis pun memutuskan untuk menjadikan Takeru deh sebagai kontraktornya. Dan paling penting dari itu semua adalah, ya betul pikiran kalian kocokers, iki lo licu. Bentar, apakah ada pengisian energi yang harus dicukur-ukuk? Namun apakah menurut kalian masalah sudah selesai sampai sini? Belum dong, sebab baru saja kemarin malam mereka mengalahkan sesosok roh Arthur Pendragon. Ini si kepala sekolah malah meminta kepada pasukan Takeru untuk menjaga seorang penyihir yang akan join ke dalam pasukan Takeru. Rata kurang minat Kang bernama Mari. しばらくの間彼女が魔女だということは内密に頼むよマリ君ご挨拶なさいどうも。 Tapi kok bisa sih ada penyihir yang masuk ke dalam pasukan anti penyihir? Jadi begini ceritanya para bangsawan. Sebenarnya Mari ini itu merupakan salah satu rekan dari si Dadang Slamtot. Tapi karena Mari masih memiliki hati nurani dan tidak bisa menerima prosedur Dadang Slamtot yang selalu mengorbankan para penduduk yang tidak bersalah sebagai bahan eksperimennya, maka karena perdebatan tersebut Mari pun dibuang dan ditumbalkan oleh si Dadang Slamtot kepada pasukan anti penyihir. Tapi dengan catatan seluruh ingatan Mari yang dihilangkan. 異端審問会だ貴様を殺人の容疑で逮捕する Nah, dari semua rekan Takeru yang tidak bisa menerima akan keberadaan Mari di skuadnya, terutama si Otori gitu kan, yang memang notabene memiliki dendam kesumat kepada seluruh penyihir, hanya Takeru lah Kang yang bisa menerima keberadaan Mari. Dan ya, seperti biasa, perkataan pucek boy seperti, aku tidak peduli kok kalau kamu penyihir. Lagian aku tahu kamu itu merupakan penyihir baik karena masuk ke dalam pasukan anti penyihir. Jadi jangan murung terus ya. Sebab sebagai ketua dari skuad ini, aku akan selalu mendukungmu, membantumu, dan menerimamu apa adanya Mari-chan. Deng weh bro, dari situ Mari pun seketika jatuh cinta kepada Takeru dan selalu menempel kepada Takeru kemanapun Takeru pergi. Karena apa? Karena hanya Takeru lah yang bisa menerima, mengerti, dan mensupport Mari dalam keadaan seperti ini. Sungguh amat teramat mimpi basah autor bejir. Raul. 名前で呼び合うような仲なのよ。ねえタケル。くそ、やはり貴様というやつは見損なったぞ。魔女の誘惑に負けるとは。誤解だ。Yang awalnya sih kehidupan Mari di sekolah pasukan anti penyihir ini berjalan dengan lancar dan bahagia-bahagia aja ya teman-teman. Sampai si Dadang Slamtot yang mengetahui akan kehidupan Mari yang begitu menyenangkan itu pun tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Yang oleh sebab itu ketika skuad Takeru tengah latih tanding bersama dengan skuad yang lainnya, tiba-tiba saja Joya! ya, tiba-tiba saja muncullah si Dadang Slamtot. Dadang Slamtot dari tubuh salah satu siswa yang berniat untuk mengajak Mari kembali ke sisinya. Yang tentu awalnya Mari itu bingung siapa nih NPC berambut blonde beraura pengocok ini. Sadar akan hal itu, Dadang Slamtot langsunglah mengembalikan ingatan Mari ke seperti semula. Sebagai MC pengabul mimpi basah autor Takeru yang melihat akan kemunculan penyihir berambut blonde, apalagi si blonde ini ingin mengambil salah satu haremnya itu, tentu dong Takeru tidak akan diam begitu saja. Ya meskipun awalnya Takeru
Todd ini sempat terkena critical damage sih ketika dirinya tidak mengira bahwa si Dadang Slam Todd itu juga memiliki Relic Eater sama sepertinya. Namun balik lagi cu, mau se-OP apapun musuhnya, mau sehancur apapun Takeru, dan mau dilodok-lodok pakai pedang gimana pun juga, tapi karena Takeru ini merupakan perwujudan dari mimpi basah autor, pada akhirnya Takeru pun berhasil mengalahkan si Dadang Slam Todd dan memaksanya untuk mundur sementara. Sedangkan Mari, ya meskipun ingatan Mari akan kejahatan-kejahatan masa lalunya sudah kembali, tapi karena saat ini Mari sudah terlanjur jatuh cinta ya kepada Takeru, pada akhirnya Mari pun memutuskan untuk bertaubat dan bergabung ke dalam skuad Takeru. Mari. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Usagi yang diminta oleh sang ibu untuk segera keluar dari pasukan anti penyihir karena sang ibu akan menjodohkan Usagi dengan seorang pria. 申し訳ありません。縁談のお話、予定を早めます。学園に通うのも今月いっぱいとしましょう。 Wah, kaget lah. Wah, ini Usagi yang mendengarkan hal itu, yang sebenarnya si pria akan dijodoh blonde lagi, bro. Dan ya gini, gak ada yang benar bejir kalau NPC berambut blonde itu. Jadi nih ya, pria yang akan dijodohkan dengan Usagi itu bernama Rema. Emang sih di sekolahnya Rema ini sangatlah berbakat dan memiliki jabatan sebagai pemimpin eksekutif pasukan. Tapi di balik cahaya yang begitu terang menderang terdapat juga kegelapan yang begitu pekat, di mana ketika Rema ini bertemu dengan Usagi, kita diperlihatkan sesosok asli Rema yang merupakan pria manipulatif, munafik, dan begitu sangat terobsesi dengan Usagi. Hingga ketika Usagi ini terdiam tak berkutik, tiba-tiba saja muncullah Usagi? Oi, dosta? Usagi? 短い間だろうが、ウサギのことをよろしく頼むよ。僕の大切なものだからね。 Ya, dengan aura pucek boynya, Takeru mengatakan kepada Usagi, "Tenang sayang, kamu tidak sendiri kok, ada aku di sini." Wanying lah, aing lodo ju. Maksud lodo itu bukan di lodo yang itu ya bro, tapi ditusuk. Dah lah bejir. Sedangkan di sisi Otori, di sini Otori diminta oleh sang ketua OSIS untuk mengamati gerak-gerik dari Rema. Karena di sini itu sang ketua OSIS curiga kepada Rema ya, yang kemungkinan Rema sudah berkontrak dengan penyihir manipulatif. Secara kan Rema ini baru saja masuk ke dalam akademi mereka sebulan yang lalu, dan tepat 1 bulan yang lalu pula seluruh teman-teman dari ketua OSIS menghilang entah kemana. Tapi bodoh amat lah ya soal ini, karena kini kita akan berfokus kepada Mamang Takeru terlebih dahulu, yang kini tengah mencoba untuk menenangkan Usagi yang saat ini kan dirinya tengah overthinking ya akan masalahnya yang akan dijodohkan dengan Rema. Namun jika Takeru ingin mencari solusi dari masalahnya kali ini, Usagi bertanya kepada Takeru apakah Takeru mau menikahi Usagi untuk menggantikan Rema atau tidak. Tidak kan? Ya udah aku pulang aja deh. Tapi jawaban dari Takeru adalah, Usagi! Omae, kyou ore no uchi ni tomare! Iya, feeling aing sih dicukurukuk dulu gak sih para penonton? Ya nikah atau enggaknya mah gimana nanti lah. Usagi sendiri yang sadar bahwa kini mungkin saja ia akan dicukurukuk secara ugal-ugalan dan brutal oleh Takeru. Awalnya Usagi itu bingung gitu kan, gas apa enggak nih. Tapi setelah Usagi berpikir bahwa mungkin saja niat Takeru ingin mencukurukuknya sekarang karena Takeru yang ingin menikahinya nanti dan membuat banyak anak bersamanya, maka yang terjadi ya terjadilah. Tapi ketika situasi sudah mendukung, setup pun sudah ready, Muanuk pun tinggal beraksi, tiba-tiba Takeru,
親しき中にも礼儀ありと言ってたんだ。とりあえずエロ本探しでも。Iya, kepergokang oleh para haremnya. Namun bukan ini bro yang bikin Joniku doki-doki, melainkan perkataan dari para harem Takeru ketika melihat ayahnya tersebut akan Cukurukuk ini adalah 私というものがありながら、まさかまさかと思っていたが、なんで私を混ぜてくれないのよ。この裏切り者malah mau mabar bejir. Jadi kak ini 1 versus 4 oi. Baba Boy. Yang sayangnya hal itu tidak terjadi ya para emblo-emblo pengocok handal. Dan justru alih-alih Cukurukuk di keesokan harinya Usagi malah diculik oleh Rema. Dan Otori yang berniat untuk menyelamatkan Usagi pun justru tubuhnya diambil alih oleh penyihir manipulatif. 天国で仲良くやってるんじゃない？ Tapi seperti biasa ketika Usagi ini benar-benar akan dicukurukuk oleh Rema, tiba-tiba saja muncullah sang pahlawan kita yang dengan ejetnya ya langsung buantai-buantai si Rema ini. Selesai urusannya dengan si Rema cupu, Takeru pun langsung melawan Otori yang kini tubuhnya tengah diambil alih oleh sang penyihir manipulatif. Yang awalnya sih ketika Takeru melawan Otori, Takeru itu cukup kewalahan ya para penonton. Sampai muncullah Usagi yang seketika menembak Otori untuk memaksa sang penyihir manipulatif keluar dari Otori. Dan iya, pada akhirnya sang penyihir manipulatif pun meninggoy. Tubuh Otori pun juga baik-baik saja. Masalah berhasil selesai dengan bahagia. Maka saatnya Cukurukuk enggak sih? Scene pun berganti dengan diperlihatkannya kepada Takeru serta para haremnya yang tengah berlibur pada sebuah pantai. Dan tentunya di mana ada pantai, di situ pasti ada bulut-bulut juga dong ya para penonton. Tapi dari banyaknya harem bulut-bulut yang Takeru miliki, Takeru justru lebih tertarik dengan ラピス、お前が相棒でいてくれることを俺は今心の底から良かったと。 Bener karungin gak sih ini maju? Bahkan nih ya teman-temanku semua, saking tergodanya Takeru kepada Lapis, Mamang Takeru langsung buru-buru ke WC loh dan melakukan brutal juga ini cuy si Takeru kalau ritual. Oh my god. Bentar cu. Oke. Puas dengan ritual secara brutal serta menikmati keindahan dari Loli, kini kita diperlihatkan Takeru yang pada akhirnya setelah sekian lama mengunjungi sang adik yang kawaii kali bah bernama Kiseki. Tapi setelah sekian lama tidak bertemu, kata pertama yang Kiseki katakan kepada Takeru itu adalah Oni-chan wa kakkoyoku natta yo. Apakah hal yang aku pikirkan akan terjadi? Nah, kalian tahu nggak alasan Kiseki ini dipenjara dan ditali seperti ini? So, begini ceritanya para anak muda. Jadi sebenarnya Kiseki ini merupakan sesosok iblis abadi paling OP, dan kekuatan Kiseki itu bisa menghancurkan dunia dengan begitu mudahnya. Sekaligus keberadaan Kiseki lah cuy yang membuat para penyihir selalu menyerang markas pasukan anti penyihir. Lalu kok bisa sih Kiseki ini sesosok iblis sedangkan Takeru kakaknya adalah manusia? Kalau untuk itu aing jujur kurang tahu bro. Tapi menurut sang ayah, setiap keluarga Kusanagi melahirkan anak perempuan, pasti anak perempuan tersebut terlahir menjadi sesosok penyihir. Yang oleh sebab itu keluarga Kusanagi selalu mengirim para anak perempuan yang baru lahir ke isekai demi menjaga nama baik keluarga dan juga mencegah kehancuran dunia. Tapi dalam kasus Kiseki ini agak beda ya para penonton. Meskipun sang ayah sudah berulang kali
mencoba mengirim Kiseki ke isekai, Kiseki selalu saja bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih overpower. Dan saking overpowernya Kiseki, Kiseki mengcosplay jadi Itachi karena sudah membantai seluruh klannya termasuk sang ayah itu sendiri. Nah, sebagai sang kakak sekaligus satu-satunya anggota klan terakhir dari keluarga samurai Katsunagi, Takeru itu diberikan pilihan oleh sang ayah. Pilihan pertama, apakah Takeru ingin membun-bun Kiseki ataukah Takeru ingin melindungi Kiseki. Dan pilihan Takeru itu adalah betul, Mang, karena Takeru begitu menyayangi adiknya, Takeru lebih memilih untuk melindungi Kiseki. Tapi karena Kiseki sudah terlalu lama dikekang dalam penjara dan selalu dijadikan sebagai bahan eksperimen oleh sang kepala sekolah, ditambah Kiseki pun sangat angan sekali ya berdua-duaan dengan kakak tercintanya, maka dengan kekuatan yang sangat overpower yaitu pengabul permintaan, Kiseki berhasil menerobos keluar untuk menemui sang kakak tercintanya tersebut. Oni-chan. Oni-chan. お前どうして。会いたかったから。 Wah, sadar sang adik sudah kabur dari penjara. Tentu dong sebagai sang kakak, Takeru akan melakukan berbagai cara untuk melindungi Kiseki meskipun itu harus membuat Takeru melawan haramnya sendiri. 来るな、来ちゃダメだ。 Namun untungnya para haram Takeru itu dapat mengerti akan keadaan Takeru saat ini. Yang oleh sebab itu, sebelum para pasukan anti penyihir lain datang, para haram Takeru akan memberikan waktu kepada Takeru selama 1 jam untuk menghabiskan waktu berdua-duaan dengan Kiseki. Senanglah Kang Takeru maupun Kiseki, walaupun mereka sadar bahwa Kiseki harus kembali ke dalam penjara agar tidak direbut oleh pihak musuh dan mengacaukan dunia, tapi dalam waktu jam tersisa, Takeru dan Kiseki bisa menghabiskan waktu mereka layaknya adik dan kakak yang saling mencintai satu sama lain. Tapi semakin bahagia Kiseki bersama sang kakak, semakin membuat Kiseki itu merasa tersiksa ya teman-teman. Karena Kiseki takut jika dirinya selalu berada di samping sang kakak, Kiseki tidak tahu kapan sang kakak akan mati di tangannya. Secara kan Kiseki masih belum bisa menguasai kekuatan yang sangat overpowernya tersebut ya para penonton. Yang oleh sebab itu, sebelum hal itu terjadi, Kiseki minta kepada Takeru untuk No, aduh, gak bisa membiarkan Loli ini mati secepat itu, bro. Kenapa, Bang? Coba kamu lihat scene satu ini deh. Aduh, anjing. Hampir mimisan aing. Sekarang tahu kan kenapa aing suka Loli? Yang tentu jawaban dari Takeru adalah tidak. Takeru sadar bahwa saat ini dirinya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan adik yang paling ia cintai tersebut. Dan kalaupun Takeru suatu hari nanti terpaksa harus membunuh adiknya sendiri, Takeru berjanji setelah itu Takeru akan menyusul Kiseki ke akhirat. Tapi sebelum itu terjadi, izinkan Takeru untuk melindungi Kiseki dengan segenap jiwanya dan sampai titik darah penghabisannya. Oni-chan ga yakusoku mamotte kureru nara Tapi baru saja mereka berdua akan melanjutkan momen-momen kebersamaan mereka. Tiba-tiba saja muncullah sang kepala sekolah lengkap dengan pasukan anti penyihir yang lain yang berniat untuk membawa Kiseki kembali ke dalam penjara. Ya, Takeru sih sama sekali tidak melawan ya. Toh setelah ini pun Takeru akan mengembalikan Kiseki ke dalam penjara sekolah. Namun tanpa Takeru sadari, bukan hanya pihak sekolah saja loh yang mengincar Kiseki, melainkan para pihak penyihir pun sama ya teman-teman, di mana kali ini pihak penyihir akan langsung dipimpin oleh penyihir terhebat mereka, yaitu seorang pria parubaya bernama Orochi. Barahara Kampu no Orochiってんだ。よろしくね。Wah, Takeru yang sadar bahwa kini nyawa adiknya dalam bahaya, tanpa banyak basa-basi, Takeru dan seluruh haramnya tersebut pun langsung utiwilah mencari keberadaan sang adik. Yang ketemu sih ketemu, tapi baru saja Takeru bertemu dengan sang adik, tiba-tiba saja
Dadang slemtot Kiseki yang melihat sang kakak sudah berubah menjadi donat tepat di hadapannya. Tentu seketika membuat Kiseki seketika lepas kendali dan melepaskan seluruh kekuatannya ke hampir setiap penjuru kota. Yang mana jika bukan Kiseki ini tidak diredamkan, bukan hanya satu kota saja yang hancur ya para penonton, melainkan satu dunia sekaligus. Terus apakah Takeru benar-benar mati, Bang? Untungnya belum, bro. Dengan Takeru yang menjual jiwanya kepada FBI, tangkap MC pedo ini. Pada akhirnya Takeru pun berhasil membangkitkan seluruh kekuatan dari Realik Ethernya dan berhasil mengalahkan si Dadang Slemtot terkencrot-kencrot ini. Berserk Enchant, Ragnarok Enchant, Sanagi Moroharu, Yamataro Orochi. Serta Takeru juga berhasil menyelamatkan sang adik dari amukannya tersebut. Orochi yang sadar bahwa kini Kiseki sudah kembali tenang, memutuskan untuk menarik kembali pasukan penyihirnya dan mundur sementara. Tapi sebelum Orochi benar-benar pergi, tiba-tiba saja sang kepala sekolah muncul di hadapan Orochi dengan menyebut Orochi sebagai 君が望もうと望むまいと再び地獄はやってくる草薙オロチ君. Ya, ternyata pemimpin dari seluruh penyihir ini adalah keluarga dari Kusanagi Takeru, yaitu Kusanagi Orochi. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah Orochi? Bagaimana nasib Takeru, haremnya, serta sang adik? Ya, jawaban dari itu semua akan terjawab pada season 2 dari anime yang berjudul Aku Naloli Satu Karung. Terus season 2-nya kapan, Bang? Jangan tanya aing, wong season 2-nya juga belum rilis. Dan di akhir kata aing cuma mau bilang, aku mau